Para saudara jamaah, nasihat imam kepada jamaah, jangan sampai murtad, jangan sampai dong, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kena pengaruh luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat di mana saja Anda berada. Kelompok Islam Jamaah LDI memiliki pemahaman bahwa presiden bukan ulil amri karena hanya mengurusi masalah keduniaan, hanya menangani masalah kemasyarakatan, tidak mengurusi masalah ibadah. Sedangkan ulil amri menurut pemahaman kalangan Islam Jamaah adalah orang yang semata-mata mengurusi masalah agama dan ibadah saja. Itulah yang menjadi alasan mengapa kelompok sempalan itu merasa wajib mendirikan keamiran tersendiri. Namun ada sesuatu yang aneh dan sulit ditemukan jawabannya sendiri oleh kalangan LDI, bahwa bila keamiran LDI itu benar, mengapa harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Mengapa tidak didakwahkan? Kalangan Islam Jamaah LDI meyakini bahwa keamiran adalah tanda kebenaran ajaran dan amalan mereka sebagai seorang muslim. Bahkan berbaiatnya mereka kepada imam yang mereka bentuk itu adalah syarat sahnya keislaman. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Namun lucunya, imam itu justru mereka sembunyikan, bahkan menjadi objek kedustaan. Ketika ada orang yang bertanya, apakah benar di dalam LDI ada imam? Maka mereka dengan serta-merta berdusta dan menyangkalnya bahwa di dalam kalangan Islam Jamaah LDI tidak ada imam. Bahkan dusta itu dilakukan dengan disertai sumpah kepada Allah. Subhanallah. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya juga tidak ada imam. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hadis jamaah ya kita-kita ini. Yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah. Kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Masalah keamiran atau keberadaan imam di dalam internal Islam Jamaah LDI adalah salah satu poin yang menjadi bitonah atau rahasia di antara banyak bitonah lainnya di dalam lingkup keamiran Islam Jamaah LDI. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hadis jamaah surga, selainnya neraka semua. Nah ini kalau diucapkan di umum ya menjadi bermasalah, merasa pol sendiri gitu. Tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus
kita yakini bahwa Quran hati jamaah surga selain neraka semua. Sekarang, mari kita mencoba mencermati apa sebab mereka merahasiakan keamiran mereka. Secara umum, kaum muslimin memahami bahwa ulil amri adalah pemimpin, pengatur, penguasa wilayah, pemerintah yang dengan kekuasaannya itu, dia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengurusi semua hajat hidup dan urusan rakyatnya atau rakyatnya. Keberadaannya diketahui oleh semua orang dan diakui dunia, nyata dan tidak rahasia, tidak sembunyi-sembunyi. Hanya pemimpin rampok, begal atau penjahat saja yang biasanya bersembunyi. Seorang ulil amri memiliki kekuatan untuk menjaga keamanan dan kemampuan untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakatnya. Dengan sejumlah istilah yang sering disematkan kepadanya seperti sultan, malik, raja, amir, wali atau presiden yang kesemuanya di dalam bahasa Arab mengandung pengertian yang sama, yakni ulil amri. Ulil amri adalah seseorang yang mengatur hajat hidup seluruh penduduk negeri yang ada di dalam wilayah kekuasaan negeri yang dipimpinnya. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka penguasa itu termasuk umaro. Umaro itu adalah orang-orang yang mengurusi urusan kita semua. Para ulama telah menjelaskan bahwa ulil amri itu ada dua. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umaro. Maka ulama itu adalah termasuk ulil amri. Umaro juga ulil amri. Siapakah ulama? Ulama adalah ahli ilmu yang mengarahkan kita untuk mendapatkan kehidupan dunia, kehidupan agama. Maka ulama mengarahkan kita untuk kehidupan dunia agar mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Untuk kehidupan agama mengajarkan kepada kita untuk ibadah yang benar, mengabdi kepada Allah, bertauhid. Maka itu ulil amri. Para ulama itu termasuk yang mengurusi urusan kita, terutama dalam urusan agama. Lalu kemudian yang kedua adalah umaro. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, ati Allah wa ati'ur Rasul. Ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul. Kemudian Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Ustaz Zulkarnain Al-Makassari hafizahullah mengatakan, seorang ulil amri adalah seseorang yang ketika engkau masuk di dalam sebuah negeri dan engkau bertanya kepada penduduk negeri mengenai siapa pemimpin tertinggi di negeri itu, dan semua orang akan menunjuk kepadanya, maka dialah ulil amri di negeri tersebut. Seperti ketika masuk ke kerajaan Arab Saudi, maka ulil amri di kerajaan Arab Saudi adalah raja yang sedang berkuasa saat ini. Ulil amri di Indonesia adalah presiden yang sedang menjabat. Ini belakangan banyak diributkan. Yang meributkannya salah satu dari dua orang. Yang pertama dari orang-orang yang berpemikiran menyimpang, yang paling ribut itu. Dan yang kedua, dari kalangan sebagian penuntut ilmu. Jadi kalau di konteks keabsahan sebagai pemimpin, haknya sama sebagai khalifah, sebagai amirul mukminin. Iya, presiden disebut khalifah, disebut amirul mukminin. Dari sudut keabsahan syah sebagai pemimpin. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim. Jelas ya? Presidenlah yang menjadi ulil amri di Indonesia, bukan sosok amir warga LDII, yakni Sultan Aulia, walaupun namanya memiliki embel-embel sultan. Karena Sultan Aulia adalah warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden. Keulil amrian Presiden Republik Indonesia itu dibuktikan dengan kekuasaannya yang nyata, dan dengan kekuasaannya itu presiden mengurusi seluruh urusan rakyat Indonesia melalui berbagai bentuk program atau ijtihadnya. Sekarang mari kita lihat apakah benar pemahaman warga LDI Islam Jamaah yang mengatakan bahwa presiden bukan ulil amri karena tidak mengurusi masalah ibadah atau tidak mengurusi masalah akhirat.
dan hanya mengurusi masalah keduniaan saja. Dan dari kejahilan sebagian orang dia kaitkan lagi, ini kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini pertama, kalimat ini lancang juga ya sebagian orang. Di Indonesia ini ada hukum-hukum Allah yang berlaku. Hukum warisan itu apa yang dipakai di KUA? Hah? Itu hukum warisan yang dibahas di buku-buku fikih. Hukum pernikahan itu apa yang dipakai di KUA? Itu hukum Islam. Jadi kalau dia mutlakkan bukan hukum Allah, itu kelancangan namanya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden melalui Kementerian Pendidikan membangun sekolah-sekolah, madrasah, pesantren-pesantren, mulai tingkat dasar, menengah, sampai tingkat atas dan perguruan tinggi. Pemerintah menjamin tenaga-tenaga serta kader-kader yang akan dilepas untuk mengabdi di tengah masyarakat itu adalah insan-insan yang telah menjalani pendidikan dengan kualitas yang terjamin. Tidak instan seperti para mubalik Islam Jamaah LDII yang hanya mondok sebentar dan langsung dilepas ke daerah-daerah untuk mengajar seperlunya. Presiden juga mengurusi masalah agama, ibadah, dan masalah akhirat yang dibantu oleh Menteri Agama. Ketika rakyat akan berangkat haji dan umroh, pemerintah yang mengurusi segala keperluan, persiapan, dan keberangkatannya. Presiden yang ulil amri itu membangun asrama, menjamin kesehatan jamaah hajinya, menjamin ketersediaan makanannya, mendirikan masjid untuk rakyatnya yang muslim, mempermudah proses perizinannya, mengurusi zakat, dan bahkan dibuatkan undang-undang agar lebih tertib, agar tidak dikemplang oleh oknum untuk membeli motor besar, Harley, agar jangan seenaknya dipakai untuk touring dan off-road. Presiden juga mengurusi rakyatnya yang akan menikah, dibantu oleh kantor urusan agama, juga mengurusi perceraian, wakaf, sampai menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan pelaksanaan hari raya. Jadi siapa bilang Presiden hanya mengurusi masalah keduniaan? Siapa bilang Presiden tidak mengurusi masalah agama, tidak mengurusi masalah akhirat atau ibadah, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai ulil amri? Orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang yang tersesat pemahamannya. Sekarang, mari kita kembali memperhatikan keimaman Islam Jamaah LDII yang mereka anggap sebagai ulil amri itu. Urusan keagamaan apa yang dia urus? Urusan ibadah apa yang ditangani oleh keimaman LDII? Sementara ketika dirinya dan jamaahnya akan berangkat haji, mengurus paspornya ke pemerintah. Tanpa paspor dari ulil amri Indonesia itu, maka sang Amir Sultan Aulia tidak akan bisa kemana-mana. Ketika menjelang bulan Ramadan tiba, bukan Amir LDII yang menentukan awal Ramadan, tetapi justru dirinya memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk menunggu pengumuman dari pemerintah. Karena itu urusan pemerintah, katanya. Bahkan tidak ada satupun urusan ibadah yang ditangani oleh keamiran Islam Jamaah, apalagi urusan keduniaan, karena memang pihaknya sudah menegaskan bahwa urusan keduniaan bukan ranah keimaman. Kalau demikian, lalu urusan apa yang ditangani oleh keimaman LDII Islam Jamaah? Ternyata satu-satunya hal yang diurusi keimaman LDII Islam Jamaah adalah memalak pengikutnya dengan berbagai bentuk pungutan liar yang diberi label infak. Lalu kemudian hal itulah yang disebut sebagai urusan ibadah. Lalu ditambahkan kaidah jahat bahwa harta jamaah adalah hak imam. Ketika harta sudah diserahkan kepada imam, maka jamaah tidak lagi berhak bertanya untuk apa dan dikemanakan uangnya. Yang tidak setoran dicurigai telah berbeda pemahaman. Dicap bukan lagi jamaahnya Bapak Imam. Dan bila setoran berkurang dari biasanya, maka dicurigai macam-macam, bahkan sampai dimurtadkan. Yang masih berada di dalam lingkaran keamiran Islam Jamaah LDII, bukalah cakrawala berpikir Anda. Cermati dan cobalah mengintip keluar
lalu bandingkan apa yang ada di dalam lingkungan tempatmu berada. Lalu gunakan akal sehatmu sedikit saja, maka engkau akan menemukan banyak ketimpangan. Minimal akan muncul kesadaran bahwa ternyata benar tidak ada satupun yang diurusi oleh keamiran Islam Jamaah yang mengaku sebagai ulil amri itu kecuali menguras jamaahnya untuk memperkaya diri, memperdaya jamaahnya. Semoga tercerahkan. Sekian celotehan.